Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Untuk orang-orang yang bertanya tentang saham-saham komoditi di mana dia pengen masuk, entah karena ketinggalan, entah karena FOMO ataupun kayak tapi gue ngeliat kayaknya saham ini murah deh, PI-nya rendah segala macam. Gue ngeliat kayak runway-nya lumayan lah, nggak panjang-panjang amat, cuman kayak lumayan lah. Ini pendapat gue tentang komoditi saat ini sih. Jadi sebenarnya komoditi yang hype ini didorong atas dua hal. Yang pertama itu tentang masalah quantitative easing yang sekarang baru aja kick in. Quantitative easing itu adalah penerbitan uang untuk membiayai negara tersebut. Hampir semua negara melakukan hal yang sama, termasuk dengan Indonesia. Indonesia saat ini burden sharingnya masih lanjut ke 2023, istilah quantitative easing versi Indonesia. Tapi kemungkinan besar untuk Bank Indonesia melakukan intervensi ataupun masuk ke dalamnya itu sangat-sangat kecil. Entah dia sekarang hanya mempertahankan balance sheet atau ya dilepas gitu aja. Karena kita punya apa ya? Kita punya keberuntungan, istilahnya windfall, uh, uh, sehingga kita bisa menerbitkan obligasi lebih sedikit dibanding dibanding kebutuhan yang sudah dicanangkan di APBN, karena kita dapat uh, uang dari APBN negara, dapat uang dari komoditi gitu, dari komoditi boom ini gitu, karena harganya naik, royalti terhadap pemerintah jauh lebih besar dibanding seharusnya gitu. Nah, pertanyaannya ini akan berlangsung seberapa lama gitu aja sih. Yang pertama tadi gara-gara inflasi, inflasi yang disebabkan oleh quantitative easing, karena terbit uang begitu cepat, sehingga inflasi ini mulai naik sekarang. Yang jadi masalah adalah pemerintah yang menerbitkan quantitative easing paling besar, yaitu Amerika Serikat, masih nggak yakin bahwa inflasi yang dilakukan oleh mereka, inflasi yang sekarang ada itu akibat dari quantitative easing. uh, Mereka mau melakukan yang namanya reverse quantitative easing atau tightening, sehingga mereka mau menarik dana-dana dari masyarakat, ataupun yang ada tiga tahap nih. Pertama, menghentikan quantitative easing secara bertahap, sehingga kalau misalkan berhenti, dia bakalan melihat inflasinya seperti apa. Inflasinya ikutan turun. Kalau inflasinya turun, artinya kita akan menerbitkan suku bunga gitu, mendekat suku bunga. Kenapa? Karena itu tahap yang kedua. Kalau inflasinya masih belum turun, artinya ekonomi ternyata yang di negaranya hit up, bukan karena quantitative easing, tapi melainkan karena pertumbuhan ekonominya juga ikut terdongkrak. Nah, akhirnya mereka harus menarik uang itu dari masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga, sehingga peminjaman ataupun ekonominya dibikin melambat, sehingga inflasinya tidak menyebabkan hyperinflation atau keburukan keburukan lah gitu. Kalau misalkan sudah kayak gitu dan masih ada inflasi lagi, yang ketiga adalah mereka akan menjual obligasi-obligasi yang dimiliki oleh uh, central bank mereka, yaitu Fed. Nah, kalau misalkan tiga hal itu dilakukan, dan which is menurut gua tiga hal itu dilakukan dalam waktu jangka yang cukup panjang, mungkin 2 tahun kali. Karena untuk mengecek inflasi itu emang kelihatannya bulanan, tapi ketika lu melakukan kebijakan itu nggak bisa serta merta langsung drop begitu aja gitu. Seperti contohnya, pertama, pengurangan quantitative easing atau tightening tadi itu berlangsung dari Desember sampai Maret. Itu butuh waktu 3 bulan, dan 3 bulan itu pun mereka melihat apakah ada terjadi penurunan. Terus kedua, begitu menaikkan suku bunga itu akan berlangsung di Maret ini, kalau misalkan menurut mereka inflasinya nggak turun-turun. Nah, naikin suku bunga juga bingung mereka, ini inflasinya dari mana gitu, inflasinya dari mana. Kalau misalnya saya serta merta menaikkan suku bunga, kasihan rakyat saya, karena rakyat saya nggak bisa melakukan produksi. Kalau misalkan rakyat saya nggak bisa melakukan produksi, artinya ekonomi menjadi lambat. Yang jauh lebih buruk dibanding inflasi adalah stagflation. Udah inflasi naik,
terjadi stagnasi lagi gitu. Stagnasi terhadap perusahaannya, terhadap negaranya, dan itu pernah kejadian di tahun 1970-an gitu. Selama 10 tahun terjadi inflasi berulang-ulang yang lumayan tinggi, tapi pertumbuhan GDP negara tersebut ya bergerak antara positif negatif gitu. Itu yang ditakutkan sama pemerintah, benar-benar yang ditakutkan sama pemerintah, sehingga mereka butuh perhitungan yang lebih cepat, lebih cermat lah, lebih cermat. Karena hal tersebut gue ngerasa inflasi ya pasti bakalan terjadi. Ini bakalan jadi teori gue ya, ini bakalan terjadi sepanjang 10 tahun gitu, naik turun naik turun naik turun, dan kita akan menemukan bahwa akan ada banyak perusahaan yang tiap tahunnya itu berubah banget gitu. Entah itu bakal menjadi lebih baik atau lebih buruk, tapi itu adalah opportunity yang harus kita ambil, dan gue ngerasa ini bakalan menarik sepanjang 10 tahun ke depan untuk US, apalagi untuk Indonesia. Ya, terus kedua yang menyebabkan inflasi ya tadi, bukan tadi sih, maksudnya kayak perang antara Rusia sama Ukraina, di mana akhirnya negara Eropa, Amerika melakukan sanctions terhadap mereka punya resources sehingga mereka nggak bisa jual gitu. Nah, dari sisi Rusia sendiri, apakah mereka sama bertahan? Ya sanggup, negaranya punya SDA, bisa ngolah lagi, udah gitu. Punya gas, bisa ngolah. Punya minyak, bisa ngolah gitu. Ukraina, ya gue nggak tahu sih Ukraina bagaimana sih. Karena Ukraina pernah kena Chernobyl, terus udah gitu mereka gandum ekspornya tinggi banget. Nah, gue nggak tahu apakah sumber daya alam mereka kuat atau enggak. Yang masih gue tahu Eropa itu tergantungan terhadap Rusia di gas alamnya. Nah, kalau misalkan Rusia melakukan sanctions, ya artinya mereka cuma tinggal mengkonvert sumber daya alam itu menjadi kebutuhan pribadi, tanpa harus menjualnya ke pihak ketiga. Yang jelek adalah mereka nggak punya neraca perdagangan dengan negara-negara yang lain gitu. Kalau mereka nggak punya neraca perdagangan dengan negara-negara lain, yang gue takutkan adalah perang lagi gitu. Karena berdasarkan hukum yang gue percaya adalah di negara yang tidak terjadi perdagangan akan terjadi perang. Nah, kalau misalkan dia tidak berdagang, ya mau nggak mau mereka harus dapetin resource dari tempat lain dong. Mereka kan nggak cuma butuh minyak dan gas doang, mereka butuh lauk pauk dan segala macam. Mereka mau dapat dari mana gitu. Sedangkan kalau misalkan mereka tidak melakukan ekspor, bagaimana mereka mendapatkan uang untuk berbelanja tersebut gitu. Memang belanja harus bisa pakai rubel apa gitu, nggak juga. Nah, itu yang terjadi. Kalau dari sini sih gue ngeliat bahwa kejadian ini mungkin akan berlangsung selama 1 tahun kali, 1 tahun, ataupun setelah berhenti perang baru 1 tahun kemudian. Jadi selama perang ya gue was-was juga sih, perang ini bakalan berlangsung lama atau enggak. Ada yang bilang kayak seminggu kelar, ternyata sampai sekarang udah berlarut-larut. Entah apakah ini berita baik atau buruk ya, karena gue melihat dari sisi bahwa Rusia tidak gerasa gerusu gitu, langsung nuklir aja atau ngapain aja segala macem gitu. Mereka benar-benar mengambil alih negaranya secara bertahap, uh, dengan cara-cara yang diperbolehkan pada saat apa, dengan perjanjian perang lah gitu, gue nggak tahu juga lah. Atau uh, Rusia emang nggak mampu, gue nggak tahu juga gitu. Tapi in a way, perang ini mengakibatkan komoditi juga ikutan naik. Nggak semua hard commodity, yaitu kayak pertambangan, tapi soft commodity seperti gandum, kedelai dan lain sebagainya pun ikut turut berpengaruh. Jadi ada dua hal tersebut yang menyebabkan inflasi yang benar-benar cukup tinggi sekali gitu. Gue baru nge-breakdown inflasi yang ada di Indonesia. Ternyata inflasi paling tinggi itu disupport dari pertumbuhan makanan dan minuman, dan termasuk dengan restoran gitu. Besarnya gue nggak tahu berapa persen dari uh, inflasi yang harusnya inflasi yang ada. Yang pasti inflasi kita 2,06 itu setara, bukan setara sih, drivernya itu 3,03%, atau apa, inflasi pada makanan minum itu sebesar 3,03% gitu. Dan itu cukup tinggi sekali menurut gue ya, dengan inflasi yang ada. Entah karena inflasi ini ditahan oleh subsidi pemerintah, atau memang masyarakatnya masih belum bisa untuk melakukan konsumsi. Itu balik lagi ke pertanyaan yang lainnya lagi. So, kembali ke pertanyaan di awal, bagi kalian yang mau masuk bagaimana? That's it, itu jawaban gue. Untuk inflasi sendiri, gue ngerasa bakalan berpengaruh pada semua jenis saham.
Uh, nggak cuma pertambangan, nggak cuma oil and gas dan segala macam. Gua sendiri masuk kurang lebih 3% di hard commodity karena apa ya, gue terlalu ragu ya, harga sekarang udah terlalu mahal dan menurut gue dengan harga yang mahal ini gue cuma tinggal nunggu harganya untuk turun aja gitu, harganya untuk turun. Kapan harganya turun gue juga nggak tahu, tapi kalau misalkan melihat adanya sanctions terhadap Rusia, mungkin ini masih bisa berlangsung sampai 1 tahun ke depan. Apakah harganya akan ikutan naik saham-sahamnya, gue juga nggak tahu. Gue hanya membatasi gue 3%. Untuk di US sendiri gue hampir 60% masuk ke hard commodity karena di sana bisa menggunakan options, dan I'm willing to bet dengan apa yang gue punya dengan menggunakan option tersebut. Lagi pula portofolionya gak sebesar sama yang Indonesia untuk hard commodity dan soft commodity gitu. 60-70% seingat gue. Itu di uh, perusahaan yang memproduksi grain atau wheat, gandum, sama perusahaan yang melakukan produksi coal. Kalau misal kenapa? Karena ya itu yang gue pahamin sih. Sebenarnya gue mau masuk ke Oxy Oxy Limited, gue lupa namanya gitu ya. Warren Buffett ikutan masuk di dalamnya, cuman apa ya, oil menurut gue terlalu lebih volatile dibanding si coal itu sendiri. Coal masih jauh lebih safe buat gue dibandingkan oil. Hingga sampai saat ini gue ngerasa mungkin hampir 6 bulan ke depan harganya nggak akan bergerak banyak di 400 gitu. Mungkin turun di 300 atas, tapi nggak akan bergerak banyak 6 bulan ke depan lah, at least gitu. Itu yang gua percaya dengan apa yang terjadi sekarang. So bagaimana dengan investasi kalian? Apakah kalian juga masih investasi di saham-saham yang berbau hard commodity ataupun soft commodity? Let me know. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga kalau misalkan ada pertanyaan ataupun mau diskusi ke bayutabusala@gmail.com atau ke uh, ke Instagram gue @bayutabusala, DM aja, nanti gue akan balas. Thank you, bye.